artikel dari news portal investor.id. Saratoga jual saham Tower bersama sebesar 2,7 triliun. Nah, ini induk sahamnya Sandi Uno ini sama-sama dimiliki oleh Saratoga menjual kepemilikannya TBIG. Itu harga transaksinya September 20 dijual 28.30, ya kan? Oke, sebesar 1,1 miliar saham, berkurang dari sebelumnya 2,09 miliar. Lumayan, setengahnya dijual lah. Oke. Ini ada artikel lain kontan ya. Jualnya itu saham TBIG, tapi jualnya di sini 24,97 sebesar 18,10 triliun kepada Provident. Provident Consolidated Holding. Oke, kita lihat lagi. Siapa nih Provident nih sebetulnya nih? Provident nih siapa Provident? Provident juga ikut suntik ke Gojek. Nah, Provident itu siapa di balik itu? Perusahaan yang berbasis di Singapura, private equity, itu miliknya Sandi Uno juga sebetulnya. Di sini lihat nih, Provident Capital sudah memiliki beberapa portfolio di Indonesia seperti TBIG, MDKA, JDID, itu perusahaan marketplace, Provident Agro, itu Palem kalau nggak salah ya, dan dimiliki oleh Edwin Suraja. Jadi sebetulnya hanya crossing aja, masuk ke kantong kanan, keluar kantong kanan masuk kantong kiri, gitu-gitu aja. Nah, kita lihat sebetulnya harganya ya. 18.30 berarti rendah banget ya di sini ya. Di sini berapa tadi ininya ya? Kalau nggak salah dijual berapa tadi tuh? Bukan yang ini. Dijual transaksinya 28.30. Sorry, 28.30. Oke, 28.30 ya. Kita lihat di sini. 28.30 tanggal 20 September kalau nggak salah di sini ya. Di sini 20 September. 28.30 emang di harga 28.30. Nah, kita lihat terlalu tinggi apa enggak, tapi ini kan internal transaction ya, in-house transaction, group in transaction ya, wajar aja kok saham lagi turun dibeli ya. Memang benar sih, buy low sell high ya. Tapi apa betul ini time to buy atau goodbye gitu ya. Nah, ini kan yang beli kan orang dalam, beda. Artinya keahliannya daripada grupnya Sandi Uno, Edwin Surajaya ini kan mempackage dengan private equity seperti investment company. Kalau Saratoga, perusahaannya Saratoga SRTG, kodenya itu ada investment company. Provident Capital juga investment company. Jadi kerjaannya adalah istilahnya mempackage lah, istilahnya mengelola portfolio. Nah, portfolio itu dijual dengan cara crossing lah, atau milah-milih lah gitu, kira-kira gitu ya. Nah, kita akan menghitung dengan analisa fundamental menggunakan bukunya Warren Buffett, bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham
yang ada di bursa. Dan Sobat EasyStock sekarang bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store. Itu aplikasi akan menunjukkan perbandingan antara harga pasar TBIG yang tadi sekitar 2850 dengan nilai wajarnya seperti apa itu. Setelah Anda download di Google Play Store, Anda bisa open itu. Oke, ini seperti ini. Oke, kita lihat TBIG ya. TBIG. Oke, tawar bersama. Oke. Laporan keuangan udah paling update ya, Q2. Kita lihat di situ. Nah, kalau kita lihat di situ harganya 2780. 2780 ya tadi ya. 2780 turun ya. Nilai wajar tertingginya cuma 720 lah kira-kira ya. Tapi nilai wajar terendahnya negatif. Itu artinya apa? Coba kita lihat neracanya. Net current assetnya 1,8. Tapi suruh nutup utang jangka pendek 8,7 triliun ya. Berarti kan dia defisitnya sekitar 7 triliun kurang. Belum ditambah utang jangka panjang yang 20 triliun. Sebetulnya perusahaan ini yang kelihatannya captive market karena dia menyewakan tower ke operator-operator seluler kan, sebetulnya kan captive ya. Tetapi ternyata investasinya tinggi sekali, itu sampai sekian 28 triliun utangnya. Kan luar biasa ini, padat modal sekali. Jadi yang dilakukan adalah perusahaan-perusahaan private equity yang mengelola dana-dana pihak ketiga gitu ya. Nah, ini kita lihat lagi financial ratio-nya. Return on equity-nya sebetulnya udah mulai membaik nih ya di sini ya. Kalau nanti kita lihat historisnya lah. Ini kan berarti sekitar 13% ya di atas benchmark ya. Profit marginnya tinggi loh, 25,7. Debt to equity-nya yang parah dan working capital-nya di bawah 1. Itu risiko di situ. Tapi ini harganya memang terlalu tinggi. Kita lihat coba di sini. Oke, kita lihat coba. Nah, oke. Ini yang Q4 2021 ya. Itu kita lihat tuh yang saya lingkari itu sama proses ininya kondisinya sama tuh. Harganya di 692. Kalau tadi kan di 700-an udah meningkat ya. Dia meningkat minusnya 1187, minusnya juga membaik sebetulnya di tahun 2022 ya. Return on equity-nya 16 tadi tuh sekitar berapa nih? Itu kan full year ini sekitar 13 ya, more or less enggak ya, bagusan ini kalau return on equity-nya. Profit margin sama 25%, ini juga 25% nih, 25,7. Jadi cukup stabil, working capital di bawah 1, debt to equity-nya tinggi banget. Oke, kita lihat lagi Tebik yang ini lebih parah lagi, tahun 2020 parah dia. Performance-nya nilai wajarnya tertinggi cuma di bawah 50 perak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat harga sahamnya, ini kan naik ya. Sebenarnya kok bisa naik gitu. Nah, itu padahal ini turun nih sebetulnya nih. Nah, ini kira-kira gini lah. Naik terus ini nih sebetulnya ya, saham ini kan dimiliki oleh grup ya. Jadi dimiliki Saratoga, dimiliki Provident Capital, dan sebelum ini kan mereka memang punya porsi masing-masing di situ. Nah, coba kalau kita lihat ya, kita lihat Provident itu kita lihat secara ini. Oke, kita lihat bukan Provident. Kita lihat TBIG. Siapa sih pemiliknya? Bukan pemilik, komposisinya. Kita melihat di komposisinya. Shareholdernya. Public berapa? Public 27%. Nah,
Digital Infrastructure Asia itu 62. Nah, berarti ini kan di sini ada Saratoga, ada Provident Capital yang di Singapura. Nah, artinya ini harga naik ini kan ya harga digoreng harganya. Bandarnya ya pemiliknya sebetulnya di sini. Nah, apalagi Provident Capital private equity ya. Dia bisa perusahaan finance menggoreng-goreng seperti ini. Jadi sebetulnya ini dijual ini hanya murni transaksi internal. Tujuannya apa? Untuk memoles sana dan memoles sini. Gitu, supaya kelihatan lebih baik. Oke? Gitu aja pembahasan dari TBIG. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.